Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Ananda semua dalam pembelajaran produk kreatif SMK Farmasi Imam Bonjol kelas 11. Baiklah Ananda semua, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi nikmat kesehatan dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan dunia kita ataupun kehidupan akhirat kita. Amin ya robbal alamin. Pembelajaran kita minggu ini adalah tentang peluang usaha, produk, barang, dan jasa. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk memotivasi jiwa wirausaha, mengidentifikasi peluang wirausaha, dan karena kita merupakan sekolah kejuruan di bidang farmasi, maka tentu diharapkan Anda nanti mampu mengembangkan produk-produk kefarmasian. Ananda semua, dunia saat ini telah memasuki masa yang disebut dengan era milenial. Ini bukan hal yang baru bagi Ananda istilah era milenial ini. Di era ini artinya tatanan kehidupan telah mengalami transformasi. Manusia adalah makhluk yang dinamis. Keinginan manusia akan terus meningkat sehingga memaksa terjadinya perubahan teknologi. Teknologi berkembang dengan sangat pesat karena kemampuan berpikir yang kreatif dan inovatif yang dimiliki oleh generasi milenial. Kita juga mendengar istilah revolusi 4.0. Revolusi ini tidak hanya menyebabkan perubahan budaya, namun juga menyebabkan perubahan dari pekerjaan. Pekerjaan dulu mungkin tidak akan kita temukan lagi sekarang dan akan muncul jenis-jenis pekerjaan yang baru. Begitu juga dengan cara berkomunikasi, juga mengalami perubahan. Dan yang paling signifikan sekali adalah revolusi ini juga telah merubah gaya hidup. Ragam perubahan yang terjadi di era revolusi 4.0 ini akan memicu tanda tanya. Apa sih penyebab dari perubahan ini? Penyebab dari semua perubahan yang terjadi itu adalah karena adanya keinginan dari manusia untuk menciptakan sesuatu yang baru, di mana sesuatu yang baru tersebut dapat dilakukan dengan cara sederhana tetapi menghasilkan hasil yang maksimal. Dan juga tentu akan mendatangkan keuntungan, baik itu keuntungannya yang bersifat moral ataupun material. Akibatnya akan muncul ide-ide kreatif dalam menciptakan peluang usaha yang baru. Seorang wirausahawan atau seorang entrepreneur akan menggali peluang usaha yang ada, menangkap peluang tersebut dan mengubah peluang tadi menjadi sebuah ide yang bisa dilaksanakan. Sebuah ide kreatif sebelum dituangkan menjadi sebuah usaha perlu dilakukan analisis terlebih dahulu untuk kita menilai seberapa prospek atau bagaimana perkembangan dari usaha ini nanti pada saat sudah dilaksanakan. Salah satu analisis yang bisa kita lakukan adalah namanya analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan upaya yang dilakukan dalam kegiatan usaha untuk menetapkan strategi bisnis. Analisis SWOT ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama S, strength atau kekuatan. Di sini kita menilai apa kelebihan yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan nilai jual dari jasa atau usaha yang kita lakukan. Unsur yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kita perlu menilai apa kelemahan dari usaha atau apa kelemahan dari produk yang akan mungkin terjadi pada saat sudah direalisasikan nanti. Unsur yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang telah kita analisa, maka di sana kita bisa menemukan peluang apa yang mungkin bisa kita kembangkan. Dan unsur yang keempat itu adalah ancaman. Ancaman ini adalah gangguan atau halangan yang mungkin muncul pada saat kita melakukan usaha, sehingga jauh-jauh hari perlu kita lakukan usaha untuk mengantisipasinya terlebih dahulu. Mari kita lihat sebuah contoh analisis SWOT dari jasa bisnis laundry. Yang pertama kita nilai dulu kekuatannya, kita analisis dulu kekuatannya. Jasa laundry ini dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian mungkin saja lokasi usahanya berada di tempat yang strategis seperti berdekatan dengan tempat kos. Yang kedua, kelemahan. Jasa laundry ini akan nanti menghasilkan limbah atau sampah.
tentu perlu dicarikan solusinya. Kemudian tentu saja biaya listrik akan membengkak karena mesin yang kita gunakan tadi. Kemudian yang ketiga, peluang. Segmen pasarnya sudah jelas. Karena apa tadi? Salah satu kekuatannya tadi adalah berada di dekat tempat kos. Kemudian jasa laundry ini selalu dibutuhkan karena memang sifat manusia yang sekarang mungkin saja karena sudah tidak memiliki waktu yang mencukupi untuk melakukannya sendiri. Kemudian ancamannya apa? Kompetitor lainnya mungkin yang ada di sekitar kita. Tentu kita harus memikirkan apa sih kelebihan dari jasa laundry yang kita miliki dibandingkan kompetitor sebelah. Kemudian suplai air yang tidak mencukupi mungkin. Tentu ini kita antisipasi apakah itu dengan menstok air dalam jumlah yang besar atau hal lain yang memang perlu kita antisipasi untuk ketersediaan air ini secara maksimal. Itu contoh dari analisis SWOT sebuah jasa bisnis laundry. Ananda semua, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, peluang usaha itu tidak ditunggu, tapi kita yang menciptakan peluang tersebut. Kemudian yang kedua, lakukanlah analisis terlebih dahulu terhadap ide kreatif atau ide bisnis yang akan dikembangkan. Yang ketiga, analisis SWOT atau dikenal juga dengan analisis strategi meliputi 4 komponen, yaitu analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selanjutnya, tugas praktik kita pada pembelajaran peluang usaha kali ini adalah silahkan Ananda identifikasi peluang usaha di bidang farmasi secara sederhana, lakukan analisis SWOT-nya. Tuangkan dalam bentuk tabel yang memuat 4 komponen tadi, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Setelah pembelajaran kita kali ini, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dan ingat, apapun kondisi yang sedang kita hadapi saat ini, tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, dan mari sama-sama kita patuhi protokoler kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.